Halo semua, kembali lagi bersama saya Sukamdi dan masih tetap di channel Sukamdi. Beternak tidak hanya menjadi sebuah hobi, akan tetapi sekarang banyak orang karena ketertarikan untuk menjadi sumber pendapatan. Dalam hal ini usaha ternak burung. Banyak kicau mania tergiur dan mendambakan ternak burung dari yang kandang sederhana sampai kandang yang mewah. Untuk mulai menjalankan usaha ternak, keraguan mulai muncul karena banyak faktor. Salah satunya adalah keterbatasan pengetahuan. Selain itu, mungkin bingung memilih jenis burung yang mau diternak dan mungkin juga bingung lokasinya. Nah, di sini saya mau sharing sama teman-teman dan dulur-dulur semua. Jika teman-teman mau memulai ternak burung karena tergiur hasilnya, saya sarankan pikir dulu. Apalagi jika hanya baca artikel atau melihat konten YouTube yang memberikan analisis penghasilan yang sangat tinggi. Sekali lagi saya sarankan pikir dulu teman-teman. Kenapa saya sarankan pikir dulu? Padahal saya sendiri ternak burung, karena ternak burung tidak semudah yang di YouTube dan tidak sekaya ditulis di blog. Semua butuh proses teman-teman. Ada yang sukses ternak burung cuma satu pasang karena iseng, tapi juga banyak atau tidak sedikit orang yang gagal memulai ternak burung. Nah, untuk itu jika teman-teman dan dulur-dulur mau ternak burung, jangan karena tergiur keuntungan, tapi harus didasari karena suka, hobi, dan niat untuk mengembangbiakkan burung tersebut. Karena kalau teman-teman hanya tergiur keuntungan, di saat mengalami masa sulit akan kewalahan untuk bertahan. Faktanya seperti itu teman-teman. Di kampung saya sendiri tadinya lebih dari 5 penangkar berikut saya, dan sekarang tinggal saya sendiri. Setelah saya cari tahu, mereka ternak burung niatnya untuk usaha atau untuk sumber pendapatan. Dan tidak hanya di kampung saya teman-teman, saya pernah keliling menyambangi teman yang juga pernah gagal ternak. Setelah saya cari tahu, juga karena awalnya tergiur keuntungan teman-teman. Ternak burung itu banyak permasalahannya. Kita harus mampu mendalami karakter si burung tersebut. Kita harus siap untuk belajar dan terus belajar. Kita harus menjiwai dan perhatian pada burung yang kita ternak teman-teman. Tidak hanya itu, kita harus siap menghadapi kendala yang akan terjadi. Contohnya mulai dari burung yang tidak akur, burung kabur karena lepas, burung kena maling, mati, dan tidak kunjung nelur. Setelah nelur, telurnya zong. Sekalinya ngisi tidak kuat netas, dan jika netas dibuang sama induknya, tidak ada hasil sama sekali. Dan masih banyak lagi masalah dan kendala yang lain teman-teman. Ada yang berhasil dari kegagalan ternak burung bukan karena modal mereka kuat, tetapi semangat dan niat mereka dari hobi yang kuat. Akan berbeda jika memulai ternak burung untuk mengejar keuntungan. Potensi rugi dan kegagalan sangatlah tinggi. Saya menyampaikan ini karena saya mengalami sendiri dan fakta di lapangan seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai apa yang saya sampaikan ini menimbulkan kesalahpahaman sesama peternak burung, sesama teman penghobi burung, dan sesama teman-teman penjual beli burung. Pada intinya, kalau mau ternak burung, dasarilah hobi yang kuat dan niat untuk mengembangbiakkan burung. Jangan memulai ternak burung semata-mata karena untuk keuntungan.
Karena kalau hanya mengejar keuntungan, di saat nanti mengalami kendala atau masalah yang sangat sulit akan mudah putus asa teman-teman. Beda kalau sama kita sangat suka dan hobi kita yang kuat, itu mungkin kita masih bisa bertahan. Dan kita sama-sama tahu teman-teman, putus asa adalah awal dari kegagalan. Seperti cerita saya punya teman, ceritanya begini. Ada seseorang beli burung di tempat saya. Waktu itu beli 2 pasang, umur sekitar 2 bulanan. Setelah dipelihara sekitar 6 bulanan dalam satu kandang, orang itu tanya ke saya, "Mas, kalau jodoh itu tandanya seperti apa sih?" Nah, padahal waktu beli burung pernah saya kasih tahu tanda-tanda burung jodoh itu seperti apa teman-teman. Tapi karena dia masih pemula, mungkin belum yakin, akhirnya tanya lagi pada saya. Lalu saya diajak ke tempat dia untuk melihat burungnya, dan setelah saya lihat sudah kreasi sangat uleng atau sudah jodoh ini namanya teman-teman. Lalu saya suruh nangkep yang jodoh tadi, sekalian saya cek jenis kelaminnya, dan ternyata jenis kelaminnya pun sudah benar antara jantan dan betina. Akhirnya saya suruh naruh ke dalam kandang tangkar, sekalian saya kasih tahu agar dikasih unjal atau sarang. Nah, 5 hari kemudian saya dikabarin kalau burungnya sudah angkut sarang. Sembari dia tanya lagi sama saya, pertanyaannya begini, "Mas, kapan nelornya ya?" Nah, disinilah pertanyaan yang membuat saya bingung. Karena apa teman-teman, ini pertanyaan yang menurut saya sulit dijawab, karena kepastian burung untuk nelor itu susah diprediksi. Paling ya kira-kira saja itu. Akan tetapi saya berusaha menjawab, dan jawaban saya sesuai yang pernah saya alami. Jadi kalau dilihat dari umur burung yang sudah 8 bulan lebih, harusnya nggak lama nelor om. Soalnya burung si om ini sudah kreasi sangat uleng. Dan orang itu tanya lagi, "Emang burung itu kalau bertelur itu umur berapa sih?" Kata dia begitu. Saya tetap jelasin seperti pada umumnya. Jadi normalnya burung jalak suren itu produksi umur 1 tahunan om. Akan tetapi juga banyak burung jalak suren yang baru umur 8 bulan sudah produksi, tapi kreasinya sudah sangat uleng. Seperti burung si om itu kreasinya uleng sekali, kata saya. Lalu benar saja teman-teman, jadi beberapa hari kemudian burung itu bertelur itu. Nah, orang itu datang lagi ke tempat saya. Jadi niatnya mau beli indukan. Saking senangnya burung yang dia beli dari saya dulu sekarang sudah bertelur, dia ingin menambah lagi. Malah rencana yang dia mau beli adalah indukan. Akan tetapi waktu itu saya nggak kasih karena indukan saya itu sudah tinggal sedikit teman-teman. Tapi saya perhatiin orang itu tekadnya sangat bulat. Akhirnya dia cari tempat lain dan mendapatlah 5 pasang indukan dari tempat lain selain tempat saya. Nah, setelah 2 mingguan dia pelihara burung, itu yang indukan boleh beli itu juga belum angkut sarang. Malah yang dari saya yang tadinya nelor itu pun zong, jadi belum ngisi gitu teman. Jadi dia bolak-balik datang ke tempat saya, tanya, "Itu yang saya beli indukan kok masih belum angkut sarang, gimana sih mas? Terus kok yang sudah nelor itu juga zong, nggak ngisi, itu solusinya gimana? Caranya gimana agar ngisi? Dan caranya gimana agar indukan itu cepat angkut sarang dan nelor?" Nah, ini benar-benar sangat apa ya teman-teman, ternak burung itu memang harus belajar dan terus belajar. Padahal dulu pernah saya kasih tahu kalau untuk belajar itu 2 pasang aja dulu sambil dipelajarin. Berjalannya waktu nanti pasti mendapatkan ilmu, jangan buru-buru, itu loh maksud saya. Tapi karena teman saya ini nganggap burung itu bisa buat sumber pendapatan, mentang-mentang punya modal,
Ya begitu, ngotot, disaranin nggak mau. Akhirnya sampai lama itu nggak ada yang produksi teman-teman. Bahkan yang dari saya sendiri pun setiap nelor telurnya selalu dibuang. Semakin dia stres teman-teman. Saya berarti sudah mulai kecewa itu. Akhirnya nggarap burungnya pun ogah-ogahan gitu teman-teman. Kayaknya sudah mulai putus asa karena sudah lama ngeluarin modal banyak, belum dapat hasil sama sekali. Nah, berjalannya waktu dia terlihat sangat putus asa. Jadi nggak pernah pokoknya asa lah dia ngerawatnya. Kalau lagi habis pakan ya cuma beli pakan, sentrat itu pur lah. Yang lainnya enggak karena dia merasa sudah dikecewakan sama burung gitu. Nah, lama-lama dia semakin nggak peduli sama burungnya. Akhirnya burung itu mati satu demi satu teman-teman. Karena apa? Kadang pakannya habis, lengah, jadi nggak tahu karena kurang perhatian. Nah, waktu masih ada 3 pasang, saya suruh jual. Tapi karena banyak orang nawar harga murah, jadi sama dia nggak dijual. Nah, kenapa orang nawarnya murah? Karena itu sudah indukan kagol, indukan yang sudah rusak. Jadi dianggap sudah afkir teman-teman. Padahal waktu itu dia beli mahal karena keadaan masih produksi. Nah itulah teman-teman, kalau di burung itu seperti itu. Misalnya kita beli indukan, tadinya masih aktif nih produknya, lalu pindah ke tempat kita mejen, kita pelihara sudah 3 bulan lebih nih nggak produksi, lalu kita jual sama orang itu cuma dibeli afkir teman-teman, nggak ada separuh harga acan. Jadi kalau kita memulai ternak itu berangkatnya karena kita tertarik atau tergiur dari keuntungan, ya seperti itu. Pasti kita saat mendapat kendala atau masalah yang sangat sulit pasti putus asa. Nah kalau sudah putus asa ya seperti itu kan, sudah anggaplah gagal gitu teman-teman. Makanya saya saranin sama teman-teman, kalau ada niat untuk ternak burung, jangan semata-mata mencari keuntungan teman-teman, tapi dasarilah karena kita suka, hobi kita kuat. Jadi walaupun nanti produksinya itu nggak bagus, kita tetap masih semangat karena kita hobi, suka, dan niat kita untuk ngembang biayain, bukan karena mengejar keuntungan. Itu teman-teman. Dan pokoknya banyak banget lah teman-teman permasalahan ternak burung itu. Makanya kita harus banyak belajar. Saya sendiri pun walaupun sering bikin konten begini, saya juga sering lihat konten-konten sesama teman penangkar itu teman-teman. Selain kadang saya nyamperin main untuk kita ngasuh kafroh gitu. Pokoknya kalau ternak, dasarilah karena hobi kita yang kuat. Itu saja teman-teman. Nggak usah kita mencari modal yang mati-matian untuk ternak burung itu. Saya saranin jangan. Pikir dululah kalau mau seperti itu gitu teman. Nggak menutup kemungkinan teman-teman orang yang sukses mungkin juga ada, tapi sukses ternak sama sukses mencari untung beda loh ya teman-teman. Kalau dibilang sukses ternaknya, saya juga sukses karena saya itu sudah banyak yang produksi gitu loh teman-teman. Kalau dibilang sukses ternak, tapi kalau saya dibilang sukses usaha burung, sampai sekarang itu saya nggak ngerasain tuh, tapi saya juga nggak merasa rugi karena saya hobi, niat saya nggak nyari untung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami sama teman-teman dan bisa berguna, bermanfaat untuk banyak orang. Segala kurang dan salah saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, salam pas seduluran.